banyak sekali kasus mahasiswa salah jurusan. Sekitar 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan. Sekarang kita akan melakukan sesi wawancara kepada beberapa mahasiswa Pancabakti tersebut. Sekarang ayo ikut saya. Ada bang lagi sendiri, kita tanyain yuk. Halo bang. Halo bang. Namanya siapa ya bang? Namanya Dino. Oke, dari universitas mana bang? Dari Bakti Pontianak. Jurusan? Hukum bang. Alasan lanjut hukum apa tuh? Sebenarnya simpel aja sih bang. Karena saya ingin menegakkan keadilan di masyarakat. Karena di masyarakat, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Itu aja bang. Oke, makasih bang. Kita lanjut lagi ke sana ya guys. Hai guys. Boleh tanya-tanya dikit ya? Kakak namanya siapa ya? Nama saya Dino. Dari universitas mana? Universitas Pancabakti. Untuk jurusan? Saya memilih jurusan hukum. Alasan masuk jurusan hukum apa sih? Alasan saya memilih hukum, selain peluang kerja yang banyak, saya juga dapat membentuk karakteristik saya. Oke, kalau kakaknya namanya siapa? Saya Dari universitas? Universitas Pancabakti. Jurusan? Hukum. Alasan masuk jurusan hukum apa ya kak? Alasan saya mengambil jurusan hukum karena saya ingin mengetahui dari pelajaran hukum mengajar di negara. Oke, lanjut ke abang. Abang namanya siapa bang? Nando Winardo. Alasan masuk hukum apa bang? Saya ingin mempelajari tentang ilmu hukum yang di ruang lingkup masyarakat. Oke, universitasnya sama ya? Kakaknya? Oke, jurusannya apa? Alasan masuk hukum? Alasan saya masuk hukum agar pikiran saya mampu untuk berpikir kritis dan berpotensi menjadi hakim atau jaksa. Jadi kesimpulan kita masuk hukum karena agar kita bisa mempelajari lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang hukum, agar kita menjadi manusia-manusia yang kritis terhadap kondisi negara ini. Jadi untuk adik-adik yang kelas 12 sekarang, kalau masih bingung mau ambil jurusan apa dan adik-adik pengen berpikir kritis seperti kami, masuklah jurusan hukum di kampus UNIM kita tercinta, yaitu Universitas Pancabakti Pontianak. Di dalam ilmu negara kita akan membahas tentang rumusan konsep ilmu negara. Yuk simak video kami. Istilah ilmu negara berasal dari Belanda. Staatsleer yang diambil dari istilah bahasa Jerman, Staatsleer dari hasil penyelidikan dari seorang sarjana Jerman yang bernama Georg-Jenlik. Dalam bukunya Allgemeine Staatsleer, itulah sebabnya Georg-Jenlik dianggap sebagai bapak ilmu negara. Sebutan bapak dalam satu cabang ilmu pengetahuan adalah untuk menunjukkan bahwa orang itulah yang pertama-tama dapat melihat cabang ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan, keseluruhan, dan sistematik. Di Indonesia, itulah ilmu negara pertama kali digunakan oleh Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1946. Walaupun pada mulanya terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah ilmu negara, tetapi pada akhirnya disepakati penggunaannya. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian pokok dan sendi-sendi pokok daripada negara dan hukum negara pada umumnya. Maksud perkataan pengertian yaitu menitik beratkan kepada suatu pengetahuan, sedangkan maksud daripada sendi adalah menitik beratkan kepada suatu asas atau kebenaran. Sejarah ilmu negara diterangkan Aminoto. Dalam modul ilmu negara menerangkan bahwa ilmu negara di Indonesia mulai muncul saat 17 Agustus 1945. Namun jika dilihat secara luas, konsep ilmu negara sudah ada sejak zaman Yunani. Kemunculan ilmu negara di Eropa Barat terjadi di masa sebelum zaman Bismarck atau dalam pemerintahan Kaisar William II di Jerman. Teman-teman, saya akan menjelaskan
arti objek dari ilmu negara. Objek ilmu negara adalah penyelidikan terhadap negara. Negara yang dimaksud adalah negara dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu, sehingga objek ilmu negara adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal. Ilmu negara mengkaji lebih lanjut mengenai asal mula negara, hakikat, dan bentuk negara pada umumnya. Georgi Jelinek membagi konsep ilmu negara menjadi sistematis, lengkap, dan teratur untuk menjelaskan ilmu tentang negara menggunakan metode yang sistematika. Dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada pada zaman kebudayaan Yunani. Ilmu negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti pengetahuan hukum. Merujuk dari klarifikasi yang dibuat oleh Jelinek, terlihat bahwa ilmu negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari ilmu kenegaraan, yang kesemuanya berpangkal pada ilmu-ilmu sosial yang memiliki karakter empiris umum berdasarkan pemahaman makna jiwa dari ilmu. Secara sederhana, tersirat bahwa ilmu negara berpangkal dari filsafat sebagai sumber dari segala ilmu. Kemudian, dalam pengertian yang sempit, ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan tentang negara. Yang kedua, ilmu kenegaraan ini dapat dikatakan melanjutkan kajian terhadap bahan-bahan yang dikumpulkan dan diidentifikasi oleh Berge. Sekarang ia haruslah membuktikan bahwa negara itu adalah suatu yang konkret, suatu kenyataan. Heller mengatakan kenyataan dari negara itu terletak pada fungsinya. Kalau negara mempunyai fungsi, maka nyatalah negara itu ada. Negara menurut Heller merupakan teritorial, Gesellschaftsorganisation, artinya suatu organisasi kewibawaan yang mempunyai wilayah tertentu. Allgemeine Stadtler mengenai negara sebagai pengertian umum, genus, dan Besonder Stadtler mengenai negara sebagai pengertian khusus, spesies. Dalam Allgemeine Stadtler timbul dua ilmu, yaitu Allgemeine Stadtler dan Allgemeine Social Stadtler. Negara sebagai pengertian khusus, spesies dibagi dalam individual Stadtler dan spesies Stadtler. Sistematika ilmu negara selain sistematika Jos Jelinek antara lain terdiri dari mazhab Wina dan mazhab politik Berlin. Mazhab Wina, Austria, yang dipimpin oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen tidak sepaham dengan pembagian Jelinek mengenai peninjauan negara dari dua sudut yang dianggap tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki oleh ilmu pengetahuan yang benar. Adalah metode Monesius Kelsen menyatakan negara yang sama dengan hukum. Karena itu harus diadakan pula tingkat hukum yang disebut Stoffenbau des Rechts. Mazhab politik Berlin dipimpin oleh Hermann Hiller. Hermann Hiller menyangkal paham Kelsen dengan mengatakan bahwa ilmu negara Kelsen tanpa negara. Perlu dilihat pula perkembangan lain, yaitu perkembangan ilmu politik di Anglo-Sakson dan Eropa kontinental. Sifat ilmu negara menurut Eropa kontinental bersifat historis, yuridis, dan filosofis. Sementara itu, peninjauan Anglo-Sakson lebih menekankan pada struktur bawah atau power, atau peninjauan negara secara sosiologis. Selanjutnya, perlu diketahui pula tentang metode dan sistematika yang diterapkan oleh McIver. Metode atau cara bekerja McIver ialah bersadarkan sejarah dan perbandingan historis Werken History Comparative. Dalam bukunya The Web of Government, McIver memakai istilah government dan bukan state karena government merupakan wakil dari negara. McIver menganggap negara adalah sekunder. Negara adalah alat masyarakat dalam state is an instrument of social man. Jadi dapat disimpulkan konsep ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya.
kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada. Misalnya tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara, dan sebagainya. Ilmu negara menekankan hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap negara sebagai genus atau bentuk umum dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara. Ilmu negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal umum itu dalam suatu negara tertentu.